Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai dimensi kecerdasan eksistensial. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devatun Milenia Mahani dari NIM 24, ditemani oleh Alif Kurin Ain NIM 35. Nah, pada kesempatan kali ini, kami membahas mengenai materi dimensi kecerdasan eksistensial yang dibagi menjadi 7 submateri, yaitu yang pertama, apa sih pengertian dari kecerdasan eksistensial itu sendiri? Yang kedua, dimensi kecerdasan eksistensial. Yang ketiga, bagaimana sih cara kita mengetahui ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan eksistensial? Yang keempat, bagaimana cara kita untuk mengembangkan kecerdasan eksistensial pada anak? Yang kelima, yaitu media pembelajaran apa yang cocok untuk mengembangkan kecerdasan eksistensial. Yang keenam, yaitu pekerjaan atau profesi yang cocok bagi anak yang memiliki kecerdasan eksistensial. Oke, kita lanjut saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari kecerdasan eksistensial. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Kurinain dengan NIM 5035. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan pengertian kecerdasan eksistensial. Tapi sebelum itu, saya akan mengulas sedikit sejarah mengenai kecerdasan eksistensial atau kecerdasan yang ke-9 ini ya, yang ditambahkan pada tahun 1999 dan biasa disebut dengan Intelligence of Big Question. Nah, kembali kepada topik, apa pengertian kecerdasan eksistensial? Kecerdasan eksistensial itu menurut Howard Gardner adalah minat pada masalah-masalah pokok di kehidupan. Artinya, eksistensial ini muncul dalam bentuk pikiran dan perenungan. Seorang yang cerdas secara eksistensial cenderung mempertanyakan hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan itu mencari inti dari setiap permasalahan, merenungkan berbagai hal atau peristiwa yang dialami, memikirkan hikmah atau makna di balik peristiwa atau masalah. Biasanya pada anak-anak yang memiliki kecerdasan eksistensial yang tinggi, mereka juga cenderung memiliki kesadaran akan hakikat. Mereka biasanya nih banyak menggunakan mengajukan pertanyaan mengenai berbagai hal yang mungkin tidak pernah terfikirkan anak di usianya atau teman sebayanya. Contohnya, apakah ada kehidupan setelah meninggal dunia? Apakah ada surga dan neraka? Mengapa ada surga dan neraka? Bahkan, mengapa ada orang yang jahat? Atau biasanya pertanyaan yang paling ekstrim tuh, di mana keberadaan Tuhan, mengapa kita harus sembahyang, kita harus beribadah seperti itu, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sulit untuk dijawab oleh manusia dewasa ya, orang-orang dewasa. Maka dapat disimpulkan dari kecerdasan eksistensial ini merupakan salah satu kecerdasan yang dimiliki manusia yang mana mempunyai kemampuan untuk berpikir secara mendalam mengenai berbagai hal yang bahkan sering tidak terfikirkan manusia pada umumnya. Kecerdasan eksistensial ini cenderung memikirkan, merasakan, dan memimpikan sesuatu secara jauh. Nah, penjelasan yang kedua mengenai dimensi kecerdasan eksistensial. Nah, dalam hal ini, kecerdasan eksistensial ini dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama, dimensi internal dan dimensi eksternal. Saya ulas kembali saya ulas satu-satu. Dimensi internal ini di mana seseorang harus menyadari jati dirinya sendiri. Seseorang harus tahu, paham sebenar-benarnya siapakah dirinya, apa yang diinginkannya, apa tujuan yang hendak dicapai, sebatas mana kemampuannya, dan mampu menempatkan dirinya di tempat yang tepat sesuai dengan kemampuan dan tingkatannya. Sedangkan dimensi yang kedua yakni dimensi eksternal. Di sini bisa dikatakan di mana seseorang mampu mengetahui dan menyadari segala sesuatu di sekelilingnya dan menganggap keberadaannya sesuai dengan tingkatannya masing-masing sehingga tidak terjadi permasalahan dan kesalahpahaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kecerdasan eksistensial. Menurut Musfiro diantaranya ciri-cirinya itu yang pertama, kecenderungan anak untuk mengajukan pertanyaan mendasar tentang hakikat sesuatu seperti yang sudah dicontohkan tadi.
anak menanyakan mengenai apakah ada kehidupan setelah meninggal, mengapa kita harus beribadah, mengapa ada orang jahat, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sukar ya dijawab oleh manusia dewasa. Sedangkan ciri-ciri yang kedua, kepekaan anak untuk merasakan diri dan sesuatu sebagai bagian dari komposisi yang lebih besar. Contohnya apa? Anak dapat berpikir dan menalar sesuatu yang ada, pasti ada zat yang menciptakannya. Contohnya apa? Contohnya kursi. Kursi itu pasti ada yang menciptakan. Oh, Pak Tukang. Pak Tukang itu pasti diciptakan oleh zat yang Maha Kuasa. Berarti semua yang ada di dunia ini akan kembali kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada ciri-ciri kemampuan anak untuk menjabarkan penilaian dan reaksi tentang sesuatu. Nah, contohnya anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan pendidik tentang berbagai hal yang dirasakan, diimpikan, dan dipikirkannya. Yang keempat, reaksi anak yang relatif terkendali terhadap peristiwa yang dialaminya, belajar mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Jadi anak-anak yang memiliki kecerdasan ini banyak mengambil hikmah dari sesuatu peristiwa atau masalah yang dia hadapi. Jadi lebih kayak introspeksi dirinya tinggi dan lain sebagainya. Yang kelima, keberanian anak untuk menerima sesuatu yang dirasakannya benar, memperjuangkan keyakinan dan rasa keadilan. Contohnya seperti apa? Kalau anak itu biasanya mempertahankan keyakinan itu, contohnya kalau aku tidak boleh berbohong, bu guru juga tidak boleh berbohong. Kalau aku tidak boleh telat, bu guru juga tidak boleh telat untuk masuk sekolah. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai submateri yang keempat, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk mengembangkan kecerdasan eksistensial pada anak. Nah, untuk mengembangkan kecerdasan eksistensial pada anak, yaitu yang pertama kita mengajak anak untuk menggambar bebas atau melukis. Yang kedua yaitu kita bisa mengajak anak untuk bercakap-cakap atau berdialog. Yang ketiga yaitu kita bisa mengajak anak untuk melihat film bersama. Yang keempat yaitu kita bisa mengajak anak untuk bercerita secara interaktif. Yang kelima yaitu kita bisa mengajak anak berkegiatan di alam terbuka. Yang keenam yaitu kita bisa mengajak anak untuk melakukan pembiasaan. Yang ketujuh yaitu kita bisa mengajak anak untuk berimajinasi. Nah, dari ketujuh cara tersebut saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu mengenai menggambar bebas atau melukis. Apa sih tujuannya dikembangkan menggambar bebas atau melukis? Yaitu untuk merangsang kemampuan anak mengekspresikan pemikiran dan perasaannya itu melalui gambar. Nah, kemampuan mengekspresikan atau menumpahkan emosi melalui gambar ini sangat perlu dilatihkan oleh anak tersebut. Cara yang kedua yaitu bercakap-cakap atau berdialog. Kegiatan ini dapat kita laksanakan di mana saja dan kapan saja. Tujuannya itu untuk merangsang cara berpikir anak melalui bahasa lisan. Nah, masalah yang diangkat itu harus sederhana. Kita bisa melakukannya itu secara spontan dan bisa juga terencana. Terus yang kedua itu kita bisa mengajak anak melihat film bersama. Film yang ditayangkan itu harus mengenai kehidupan yang bermanfaat. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan kemampuan anak memahami suatu peristiwa seperti kejadian menyenangkan, mengharukan, menggembirakan, dan lain sebagainya. Mungkin di sela-sela film kita bisa mengajak anak sharing-sharing seperti perilaku apa yang kita contoh dari tokoh A gitu, perilaku membantu teman, menolong teman, seperti itu. Yang keempat yaitu kita bisa mengajak anak untuk bercerita interaktif. Kegiatan ini bertujuan untuk merangsang kemampuan anak memaknai kisah hidup tokoh. Kegiatan ini membutuhkan media pembelajaran seperti audio visual kayak video gitu, video seorang tokoh cerita atau dongeng seperti itu. Nah, cerita interaktif ini dapat diambil dari kisah-kisah keagamaan atau kisah-kisah tokoh yang sangat menginspirasi. Terus yang kelima itu kita bisa mengajak anak berkegiatan di alam terbuka. Nah, kita bisa mengajak anak ke tanah lapang di pagi hari, lalu kita bisa membuat
membuat lingkaran tersebut dan ajak anak satu persatu untuk berdiri di tengah lingkaran tersebut. Lalu kita menanyakan kepada anak bagaimana apa yang dirasakan anak gitu. Apakah alam begitu luas? Apakah kita sangat kecil sekali berada di alam ini? Seperti itu. Dan cara yang keenam itu kita bisa melakukan pembiasaan nilai ibadah. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk merangsang pemahaman anak mengenai kegiatan ibadah. Kita bisa melaksanakan kegiatan ini melalui hafalan, melalui praktek langsung, dan sebagainya. Terus yang ketujuh yaitu berimajinasi. Nah, hal ini bertujuan untuk merangsang pemikiran anak dan menuangkan emosi anak atau meluapkan apa yang ada di pikiran anak tersebut, seperti itu. Materi yang kelima yaitu media pembelajaran untuk mengembangkan kecerdasan eksistensial. Nah, untuk mengembangkan kecerdasan eksistensial, kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua perlu adanya media pembelajaran untuk mendukung kecerdasan tersebut. Seperti contohnya lagu. Nah, kita bisa mengenalkan rukun iman melalui lagu kepada anak-anak. Jika kita mengenalkannya melalui lagu, anak-anak akan cenderung menghafalkannya dan akan menyanyikannya tuh setiap hari. Nah, yang kedua itu media pembelajaran selanjutnya itu alam terbuka. Kita bisa mengajak anak berkegiatan di alam terbuka. Kita bisa menanyakan kepada anak bahwa kita berada di sini itu sangat kecil sekali dan mereka akan merasakan bahwa alam itu sangat luas sekali. Nah, kita juga bisa mengajari anak mengenai apa itu arti rasa syukur. Selain itu, kita bisa menggunakan buku cerita yang sesuai topik yang akan dibahas pada hari tersebut. Kita juga bisa saling sharing mengenai isi cerita yang ada di buku tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan atau merangsang cara berpikir anak mengenai peristiwa atau kejadian yang ada di cerita tersebut. Terus selanjutnya itu kita bisa menggunakan komik bergambar. Representasi kecerdasan eksistensial pada komik bergambar dapat ditemukan dalam bentuk gambar orang yang sedang melaksanakan sholat atau tata urutannya, terus berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, terus mengucapkan salam dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Submateri yang keenam yaitu mengenai bidang pekerjaan atau profesi yang cocok bagi anak yang memiliki kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan eksistensial itu sendiri itu kan tipe kecerdasan yang berkaitan erat memaknai kehidupan manusia. Nah, jadi profesi yang cocok itu kita bisa menjadi seorang filsuf, terus seorang ilmuwan, dan seorang penulis. Karena anak yang memiliki kecerdasan eksistensial ini, mereka akan mampu menjawab sebuah persoalan-persoalan mengenai eksistensi manusia atau keberadaan manusia, baik itu maknanya dan tujuan hidupnya. Nah, untuk mengembangkannya itu, kita bisa peka terhadap permasalahan-permasalahan di sekitar kita, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai dimensi kecerdasan eksistensial. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam bahasa, mohon dimaklumkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.